Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Kapolri Listio Sigit Prabowo menjawab desakan publik yang semakin mengeras agar kepolisian segera menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka tindak pidana. Jenderal Sigit mengatakan, peningkatan status hukum terhadap pemimpin Ponpes Al Zaitun tersebut bukan masalah cepat atau lamban. Namun, lebih kepada kecermatan tim penyidikannya untuk bisa menyasar semua sangkaan terhadap Panji Gumilang. Dikatakan Sigit, saat ini, tim penyidik di Bareskrim Polri mengendalikan 3 klaster tindak pidana yang dituduhkan terhadap Panji Gumilang selaku terlapor. Yaitu terkait dengan tindak pidana penistaan dan penodaan agama, dugaan korupsi juga tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah BOS. Serta, kata Sigit, ada juga pengungkapan terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan dan penyimpangan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. 3 klaster kasus tersebut dalam penanganan di Direktorat Tindak Pidana Umum Dirtipidum, dan di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipideksus, kata 2. Proses hukum yang berjalan sekarang ini, Sigit menjelaskan, mewajibkan tim penyidikannya untuk melengkapi semua alat-alat bukti agar tepat dalam penyusunan konstruksi hukum semua pelaporan terhadap Panji Gumilang. Saya kira ini bukan bicara lama atau lambat. Tetapi, ini lebih kepada kecermatan di penyidikan untuk bisa melengkapi alat-alat bukti dalam pemberkasan, begitu kata Kapolri, Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023. Sehingga, kata Sigit, dengan terpenuhi semua alat-alat bukti atas ragam sangkaan terhadap Panji Gumilang, lebih dapat meyakinkan penyidik dalam pelimpahan berkas semua perkara ke penuntutan. Jadi saya kira, penyidik bukan masalah kecepatan. Tetapi membutuhkan kecermatan karena ada beberapa pasal itu yang menyangkut penistaan agama, ada penggelapan, ada kasus terkait yayasan dan sebagainya, yang tentunya kita penyidik harus mendalami pasal demi pasal satu per satu sesuai dengan alat-alat bukti, ujar Sigit. Kapolri menjanjikan, tim penyidik di kepolisian yang tak bakal ragu segera menjerat tersangka jika semua alat bukti dan syarat-syarat formil atas pelaporan terhadap Panji Gumilang dapat terpenuhi. Dalam proses hukum berjalan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, tim penyidik Dirtipideksus Bareskrim Polri menemukan indikasi tindak pidana korupsi dan TPPU dalam penggunaan dana BOS oleh Panji Gumilang. Dugaan tersebut menguat setelah Bareskrim Polri melakukan kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelaah arus transaksi keuangan dari dan ke rekening-rekening, juga deposito milik pemimpin Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, Jabar itu. Dari hasil penelaahan bersama dengan PPATK juga menemukan sejumlah bukti terkait dengan dugaan tindak pidana lainnya. Yaitu menyangkut soal dugaan penggelapan, serta penyimpangan dalam pengelolaan uang zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun oleh Panji Gumilang. Direktorat Tindak Pidana Eksus Ekonomi Khusus Bareskrim Polri terus melakukan koordinasi dan analisa dengan tim dari PPATK dan ahli TPPU terkait aliran transaksi keuangan di Ponpes Al Zaitun, kata Ramadan, Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023. Aliran uang 15 triliun rupiah. Koordinasi dengan PPATK, kata Ramadan, sampai saat ini, masih terus dilakukan dalam penyelidikan. Dari hasil sementara analisa transaksi tersebut didapatkan dugaan penyalahgunaan yang terindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana BOS, hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh Panji Gumilang. Kata Ramadan, tim penyidikan di Dirtipideksus Bareskrim Polri masih terus mengumpulkan bukti-bukti lain terkait ragam dugaan tindak pidana berat oleh Panji Gumilang. Tim penyidikan juga melakukan permintaan keterangan terhadap para ahli pidana dan TPPU, termasuk otoritas di Kementerian Agama Kemenak menyangkut soal dana BOS untuk Ponpes Al Zaitun.
Namun dari ragam permintaan keterangan dan pendalaman bukti-bukti atas ragam dugaan tindak pidana itu, kepolisian belum menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP baru untuk melanjutkan penjeratan tersangka. Pekan lalu, PPATK sudah menyampaikan laporan hasil analisa ke Polri terkait dengan arus kas dan transaksi mencurigakan dari dan ke rekening milik Panji Gumilang, serta Ponpes Al Zaitun. Hasilnya, disebutkan adanya aliran uang sebesar 15 triliun rupiah. PPATK pun memblokir sebanyak 256 rekening dan deposito milik Panji Gumilang, pun juga yang terkait dengan Ponpes Al Zaitun. Langkah tersebut dilakukan setelah Panji Gumilang dilaporkan oleh banyak pihak terkait dengan ragam dugaan tindak pidana. Panji Gumilang sampai saat ini masih berstatus saksi terlapor atas pelaporan dari banyak pihak. Penistaan agama. Satu kasus yang saat ini sudah dalam ranah penyidikan, yakni menyangkut soal penistaan agama. Di Direktorat Tindak Pidana Umum Dirtipidum, Bareskrim Polri, ada 2 laporan dari NII Crisis Center, dan Forum Advokat Peduli Pancasila FAPP, yang melaporkan Panji Gumilang melakukan penistaan dan penodaan agama Islam. Akan tetapi, terkait dengan penyidikan kasus tersebut, pun kepolisian belum meningkatkan status hukum Panji Gumilang menjadi tersangka. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Brigjen Juhandani Raharjopuro, pada Kamis tanggal 20 Juli tahun 2023 menyampaikan, tim penyidikannya sudah memeriksa 19 orang sebagai saksi. Pun penyidik, kata Juhandani, sudah mendapatkan laporan hasil analisa pembuktian dari Pusat Laboratorium Forensik Pulapfor terkait penistaan dan penodaan agama yang dituduhkan kepada Panji Gumilang. Namun begitu, kata Juhandani, timnya masih memerlukan gelar perkara akhir sebelum menentukan status tersangka terhadap Panji Gumilang. Proses penyidikan terhadap Panji Gumilang masih membutuhkan proses-proses formil tentang tuduhan yang saat ini masih terus didalami, begitu kata Juhandani. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya, terima kasih.